Bank merupakan sebuah lembaga keuangan intermediasi yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan surat sanggup bayar. Risk event atau kejadian risiko merupakan kejadian terjadinya suatu peristiwa yang menciptakan potensi terjadinya kerugian. Risiko perbankan merupakan risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya. Jenis-jenis risiko dalam perbankan. Yang pertama adalah risiko murni. Risiko murni merupakan risiko yang menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Contohnya seperti risiko kematian, gugatan hukum, kerusakan aset, kecelakaan, kebakaran, dan lain-lain. Yang kedua ada risiko spekulasi. Risiko spekulasi merupakan risiko yang disengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Contohnya seperti utang piutang, perdagangan berjangka, dan lain-lain. Yang ketiga ada risiko intern, yaitu merupakan risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aktiva karena kesalahan karyawan, kecelakaan kerja, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah risiko hukum. Risiko hukum merupakan risiko bank yang menanggung kerugian akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis, dan kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhi syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Bank diharuskan mengelola risiko secara terintegrasi dan membuat sistem. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank harus mengelola 4 risiko berikut ini. Yang pertama adalah risiko pasar. Risiko pasar timbul karena harga pasar yang bergerak ke arah yang tidak menguntungkan. Kemudian ada risiko kredit. Risiko ini terjadi karena counterparty mengalami gagal bayar atau tidak bisa memenuhi kewajibannya. Kemudian ada risiko operasional. Merupakan risiko yang terjadi karena proses internal yang gagal, tidak memadai, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan masalah eksternal yang mempengaruhi operasi bank. Dan yang terakhir adalah risiko likuiditas. Merupakan risiko yang terjadi karena bank tidak bisa memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Dan untuk selanjutnya, bank yang lebih besar dan kompleks, bank juga diharuskan untuk mengelola resiko. Yang pertama di sini ada resiko legal, resiko yang muncul karena tindakan atau tuntutan hukum. Dan yang kedua di sini ada resiko reputasi, resiko yang muncul karena publisitas dan persepsi negatif mengenai operasi bank. Dan yang ketiga di sini ada resiko strategis, resiko karena pelaksanaan strategi yang kurang baik, pengambilan keputusan yang kurang baik, kurangnya respon terhadap perubahan eksternal. Dan yang keempat di sini ada resiko kepatuhan. Resiko kegagalan bank patuh terhadap hukum, peraturan, dan perundangan yang berlaku. Bisnis cash Manhattan lebih luas dibandingkan dengan kegiatan bisnis perbankan tradisional. Kegiatan bisnis perbankan tradisional memfokuskan pada menarik dana dari masyarakat dan meminjamkan dana tersebut. Bank memperoleh interest income dari bisnis tersebut. Kegiatan bank konvensional semacam ini mendatangkan dua risiko, yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas. Cash menjual sebagian besar kredit yang diberikan hampir 90%. Cash memperoleh pendapatan dari fee atau komisi untuk memulai kredit initiation dan melayani kredit tersebut. Melalui cara tersebut, di samping bisa mengurangi risiko kredit, Cash juga bisa menghemat modal yang dipakai untuk bisnisnya. Hampir separuh dari laba Cash berasal dari kegiatan pasar modal dan investasi saham individu, sehingga eksposur Cash terhadap risiko pasar cukup besar. Cash percaya bahwa kunci untuk mengelola risiko adalah diversifikasi dan pengendalian yang kuat. Bagian dari pengendalian adalah komite manajemen risiko. Selanjutnya di sini ada sell holder. CES meluncurkan program SVA sebagai bagian dari manajemen risiko bank tersebut. Sebelum program diluncurkan, pertumbuhan aset cash cukup tinggi, mencapai sekitar 15% per tahun. Pertumbuhan yang terlalu cepat tersebut mengkhawatirkan CES kemudian meluncurkan program yang dianggap tidak terlalu kompleks, mudah dipahami oleh semua tingkatan dalam organisasi, yaitu SVA. SVA pada dasarnya merupakan konsep residual income, yaitu menghitung laba dengan mengurangkan beban untuk laba dari pendapatan operasional. SVA pendapatan operasional, laba untuk modal. Baik, sekarang saya akan lanjutkan dari teman saya. Konsep tersebut mengkaitkan reward dengan risiko melalui model risiko atau risk adjusted capital. Dengan kata lain,
Jika seorang manajer menggunakan modal untuk kegiatan yang berisiko, maka modal berbasis risiko atau modal risiko atau risk adjusted capital juga akan meningkat. Jika modal risiko tersebut tinggi, maka beban yang harus ditanggung juga meningkat dan akan menurunkan SVA manajer tersebut. Beban tersebut ditetapkan 13% dari modal berbasis risiko. Manajer dievaluasi berdasarkan kontribusi mereka terhadap pertumbuhan SVA jangka panjang. Evaluasi dilakukan secara rutin, otomatis, dan setiap orang memahami aturan mainnya. Risiko keuangan adalah risiko keuangan yang timbul dari peristiwa yang mempengaruhi semua peserta di pasar. Misalnya, risiko suku bunga, risiko nilai pasar, seperti harga mata uang asing, harga saham dan harga komoditas, risiko kredit dan risiko likuiditas seperti keterlambatan pembayaran dan penyebaran kredit adalah risiko keuangan utama. Risiko non-keuangan adalah semua jenis risiko lain yang mungkin dihadapi bisnis. Contoh risiko tersebut adalah risiko model, penipuan, kesalahan perilaku, risiko operasional seperti kegagalan pengendalian internal atau sistem audit dan atau bencana lain. Risiko hukum seperti risiko rekonsiliasi, risiko akuntansi, risiko peraturan, kegagalan pihak lawan untuk mematuhi persyaratan kontrak, risiko pajak dan kunci risiko karyawan. Terus selanjutnya ada risiko pasar non-keuangan. Risiko kredit dan risiko operasional adalah 3 bentuk utama dari eksposur risiko keuangan. Risiko politik adalah salah satu jenis risiko non-keuangan yang paling umum. Berdagang dalam mata uang yang bisa menjadi tidak stabil karena konflik politik adalah sebuah risiko. Jika pasar tidak cukup dalam bisnis, mungkin macet dalam memegang posisi. Situasi dengan risiko likuiditas ini dapat terjadi di pasar apapun, jenis keamanan apapun, atau dimanapun. Risiko non-keuangan termasuk salah tafsir atau penyalahgunaan data. Data adalah sumber kehidupan sebuah strategi. Risiko operasional dikaitkan dengan data. Singkatnya, risiko non-keuangan adalah konsep luas yang didefinisikan sebagai risiko selain risiko keuangan tradisional pasar, kredit, dan likuiditas. Setelah krisis keuangan global, bisnis melakukan investasi yang signifikan untuk meningkatkan program manajemen risiko mereka dan mematuhi persyaratan hukum yang semakin ketat. Banyak bisnis saat ini menerapkan program manajemen risiko yang dirancang dengan baik untuk mengelola risiko pasar, kredit, dan likuiditas. Di sisi lain, kebutuhan penerapan manajemen risiko non-keuangan juga semakin meningkat. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.